Di konten YouTube itu ada yang bertanya sama Teteh, Teteh gimana katanya hukumnya jika menikah berbeda agama. Katanya khusus nih pengen dibahas nih hukum ngaji berbeda agama. Oke, ini untuk kakak ya. Oke, ini dikhususkan untuk kakak yang bertanya di konten YouTube bagaimana hukumnya kita itu menikah dengan berbeda agama. Oke, kakak katanya Teteh sama kasih tahu sama referensinya. Baik kakak, Teteh langsung mengambil dari referensi ayat Al-Quran. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ya kak, pada ayat 221. Ini kebetulan Teteh tidak ketalar ayat Al-Qurannya. Maka Teteh dengan sengaja ini Teteh bawa Al-Qurannya kakak ya. Karena Teteh nggak ketalar nih kak ayat Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jadi di dalam ini ayat mengatakan bahwa janganlah gitu ya kalian itu menikahi wanita yang musyrik hatta yu'min, sebelum wanita musyrik itu beriman, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati, janganlah kalian menikahi wanita yang musyrik hatta yu'min, sehingga atau sebelum wanita musyrik tersebut itu beriman. Wala amatum mu'minatun, dan sesungguhnya wanita budak itu khairun, itu lebih baik, mim musyrikatin, daripada wanita yang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun dia itu menarik akan hati kamu. Wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kalian menikahi orang-orang yang musyrik hatta yu'minu, sebelum beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin. Jadi apa artinya ya? Sesungguhnya budak mukmin itu lebih baik daripada wanita-wanita yang musyrik. Ya. Walau a'jabakum, meskipun ya menarik bagi hati kamu. Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka mengajak kepada nerakanya Allah. Wallahu yad'u ilal jannah, ya, sedangkan Allah itu mengajak kepada surganya Allah. Wal maghfirati biizni, dan ampunan dengan izinnya Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun, dan Allah itu akan menerangkan ya kepada kita itu agar masuk. Shadaqallahul azim. Ya Allah, ini Teteh lagi baca Al-Quran. Shadaqallahul azim. Wallahu alam bil muradi. Jadi kakak, itu ayat Al-Qurannya ya. Itu ayat Al-Qurannya di sana sudah jelas sekali bahwa itu hukumnya adalah diharamkan jika kita menikah dengan berbeda agama. Ya, seperti itu. Teteh tidak perlu lagi dibacakan artinya dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, berdasarkan ayat ini ya kakak ya. Jadi dan juga banyak juga dalil-dalil yang lain, dan juga banyak juga dalil-dalil yang lain. Para ulama itu menyepakati, artinya menyepakati itu ya sudah ijma akan keharamannya menikah antara laki-laki dan juga perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik, laki-laki maupun dengan perempuan, seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan nikahnya, nah kemudian ada yang bertanya seperti ini, Teteh katanya ada ya di dalam referensi kitab kita boleh misalkan untuk menikahi wanita Nasrani atau misalkan wanita Yahudi. Memang apakah itu diperbolehkan? Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi kakak ya. Di sini ulama itu memperinci, kalau yang bermadhab Imam Asy-Syafi'iyah, jika muslimnya itu laki-laki, jadi ini laki-lakinya nih ya, jangan terbalik. Jika laki-lakinya itu muslim, maka itu boleh menikahi wanita Nasrani dan juga boleh menikahi wanita Yahudi. Tetapi ini belum selesai nih, ada tetapinya. Tetapi diperbolehkan itu jika ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya wanita Nasrani atau Yahudi tersebut itu adalah memang benar-benar wanita. Kayaknya gak tahu zaman sekarang masih ada atau tidak ya. Tetapi wanita tersebut yang memang benar-benar memegang akan kitab
Taurat, kitab Injil yang asli. Ini yang sulitnya. Asalkan wanita tersebut Nasrani sama Yahudi itu adalah yang benar-benar memegang kitab Taurat sama kitab Injil yang benar-benar asli. Kan kalau sekarang itu Taurat Injilnya sudah sudah pelencengan, sudah perubahan kan, seperti itu. Jadi jika berarti di sini di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu boleh, asal syaratnya itu kakak adalah seperti itu, ya. Nah, ini memang pernah ada terjadi pada zamannya para sahabat. Pernah ada ini terjadi pada zamannya para sahabat yang menikahi wanita Nasrani, dan ada juga yang menikahi wanita orang Yahudi. Di antaranya seperti Sayyidina Utsman yang menikahi Ibnatul Farafisah Al-Kalabiyah. Ini sengaja sama teteh ditulis ya, karena ada yang bertanya nih. Kemudian wanita Nasrani, kemudian istrinya tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ada juga sahabat Thalhah ibnu Ubaidillah menikahi perempuan dari Bani Qulaib Nasrani atau juga Yahudi, seperti itu. Kemudian ada Hudzaifah ibnu Al-Yaman menikahi seorang perempuan Yahudi. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya yang cukup sahih, seperti itu. Nah, oke, paham ya di sini kakak ya. Injilnya yang murni itu tetap hukumnya tidak boleh, dan itu tetap hukumnya adalah haram. Jadi kalau wanitanya muslim menikahi laki-laki tersebut itu tetap hukumnya adalah haram, seperti itu. Ya, itu haramnya bagaimana? Haramnya secara mutlak. Ya, apakah itu laki-lakinya mau yang majusi itu yang menyembah api ya, atau misalkan laki-lakinya tersebut yang wasani itu yang menyembah kayak patung-patung seperti itu, kayak berhala lah seperti itu, atau misalkan kitabi itu yang berarti Yahudi dan juga Nasrani, seperti itu. Nah, bahkan di negara kita pun itu kan sudah jelas mengeluarkan undang-undang. Negara kita udah jelas mengeluarkan undang-undang tentang hal ini, melarang pernikahan yang berbeda agama. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang mau menikah yang berbeda agama itu biasanya suka pergi ke luar negeri ya, yang mana di negara itu tidak menjadikan suatu persyaratan seperti itu. Ya, kalau misalkan di kita Mahkamah Agung itu udah jelas sekali melarang pengadilan untuk mengesahkan pernikahan berbeda agama, seperti itu ya. Nah, sekarang yang menjadikan pertanyaan selanjutnya, gimana nih teh kalau misalkan kita tuh menikahnya di luar negeri berbeda agama, akhirnya mempunyai anak, maka itu anaknya bagaimana? Maka ya jelas nikahnya juga sudah tidak halal, tidak syah, maksudnya nikahnya juga sudah tidak syah. Maka kalau punya anak ya naudzubillah, maka itu anaknya seperti anak hasil zina. Punya anaknya 2-3 kayak hasil zina, dan bahkan bapaknya sebetulnya kalau secara fikih itu tidak wajib menafkahi anaknya. Yang wajib menafkahi anaknya berarti adalah ibunya, karena binnya itu bukan bin bapaknya meskipun tercatat di dalam negara. Dan kalau misalkan meninggal tidak wajib mengeluarkan waris untuk anaknya, dan kalau menikah tidak boleh diwalikan oleh bapaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi itu ya kakak ya. Yang pertama itu sengaja ini teteh jawab. Ada salah satu seorang yang bertanya di konten YouTube yang bertanya tentang hukumnya menikah yang berbeda agama itu.